jaringan ikat di sekitar stratum corneumnya ini yang bisa berkurang atau ada kerusakan sehingga kulitnya menjadi kering. Penyebab dari si skin barrier rusak itu sebenarnya apa dok? Kok dia bisa rusak gitu dok? Seiring dengan bertambahnya usia itu skin barrier-nya akan semakin melemah. Terus ciri-ciri dari skin barrier rusak ini apa dok? Setelah itu bisa timbul seperti eksim ya, yang sudah menjadi kemerahan, basah, yang sudah lebih parahnya itu yang sudah betul-betul rusak dan harus diobati dengan obat khusus, sudah tidak bisa lagi dengan skincare yang sehari-hari. Gitu. Karena kalau skincare yang sehat itu justru membuat kulit akan tahan di bawah sinar matahari. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dr. Desidera. Halo dok. Halo. Apa kabar dok? Baik. Udah lama ya nggak ketemu sama dokter. Iya. Iya. Udah lama ya. Nah, yang mungkin belum pernah ketemu sama Dokter Desidera, jadi Dokter Desidera ini prakteknya di klinik Skin Rahel di Ponegoro ya dok ya? Iya betul. Sama di Rumah Sakit Immanuel. Iya. Nah dok, kita langsung aja dok ya. Hari ini kita mau mendengarkan edukasi dokter soal skin barrier. Oke. Apa nih yang mau ditanyakan? Iya dok, untuk awal ya dok ya, yang mau saya tanyakan itu skin barrier itu sebenarnya apa dan fungsinya apa dok sebenarnya nih? Jadi kalau skin barrier itu bahasa Indonesianya sawar kulit ya. Jadi dia tuh merupakan suatu sistem pertahanan kulit untuk menjaga kesehatan dan keutuhan kulit, baik dari serangan dari luar maupun dari dalam keluar. Kalau yang dari luar itu dia akan mempertahankan dari bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang menyerang dari luar, radikal bebas atau sinar ultraviolet. Sementara kalau yang dari dalam keluar, dia berfungsi untuk menjaga kelembaban kulit supaya air yang ada di kulit kita tidak menguap keluar dan menyebabkan kulit menjadi kering. Jadi kalau misalnya skin barrier-nya sehat, nanti kulitnya akan terlihat lembab, halus, teksturnya halus, lalu kenyal seperti itu. Nah, jadi fungsi dan untuk fungsinya tadi ya, fungsi sawar kulit itu tadi, jadi sebenarnya seluruh lapisan kulit itu berperan dalam skin barrier ini, tapi yang terutama yang paling banyak berperan itu adalah lapisan yang paling atas, yaitu epidermis, dan lebih tepatnya lagi lapisan paling atas dari epidermis, yaitu stratum corneum. Nah, di stratum corneum ini fungsi utamanya dari sawar kulit itu bisa dibagi ada 4. Yang pertama yang tadi untuk menjaga kelembapan kulit, jadi mencegah air dari kelembapan air dari kulit untuk menguap keluar atau mempertahankan kelembapan kulit. Lalu yang kedua untuk mencegah invasi bakteri atau virus dari luar. Yang ketiga mencegah radikal bebas, dan yang keempat itu untuk melindungi dari pengaruh sinar ultraviolet. Itu fungsinya sawar kulit. Jadi sawar kulit ini ada di stratum corneum itu dok ya? Iya, yang utama itu di stratum corneum. Ya, tapi kok di lapisan kulit lain ada nggak sih dok si sawar kulit ini sebenarnya? Seluruh lapisan itu bahu-membahu, karena kalau kulit itu kan epidermis itu terdiri dari 5 lapisan. Yang paling luar stratum corneum. Jadi secara berkelanjutan setiap harinya lapisan kulit ini akan terus berganti dari bawah sampai ke atas. Akhirnya akan yang stratum corneum yang sudah tua nanti akan mati dan mengelupas dan digantikan dengan kulit yang baru seperti itu. Nah, yang skin barrier yang paling penting ini kan yang di paling atas stratum corneumnya. Jadi kalau stratum corneum yang sehat itu bisa dianalogikan seperti brick and mortar ya. Jadi seperti batu bata dan semennya. Kalau yang bagus itu batu bata dan semennya itu utuh dan tersusun rapi.
Nah, tapi apabila skin barrier-nya ada gangguan, itu bisa dari si stratum corneumnya atau si batu batanya ini yang tersusunnya tidak rapi atau tumpuk menumpuk, atau juga bisa dari si semennya atau si jaringan ikat di sekitar stratum corneumnya ini yang bisa berkurang atau ada kerusakan sehingga kulitnya menjadi apa? Tidak utuh seperti itu. Iya. Nah itu penyebab dari si skin barrier rusak itu sebenarnya apa dok? Kok dia bisa rusak gitu dok? Penyebabnya itu dibagi lagi jadi dua juga. Jadi ada penyebab dari dalam dan penyebab dari luar. Kalau penyebab dari dalam itu yang tidak bisa dihindari usia. Seiring dengan bertambahnya usia itu skin barrier-nya akan semakin melemah, kulit cenderung semakin kering biasanya. Dan juga ada beberapa penyakit-penyakit genetik, penyakit-penyakit bawaan yang sudah dipunyai sejak lahir. Misalnya seperti dermatitis atopik, eksim ya, terus psoriasis atau penyakit serosis namanya, jadi bawaan kulit kering itu penyebab yang dari dalam. Sementara kalau faktor resiko yang dari luar itu bermacam-macam, jadi bisa akibat penggunaan produk sehari-hari yang terlalu iritatif atau misalnya menggunakan skincare tapi tidak tepat bahan-bahannya, atau misalnya pengaruh pekerjaan juga, misalnya bekerja di tempat yang penuh debu atau bahan-bahan kimia atau pajanan sinar matahari yang sering terkena matahari. Nah, itu semua hal-hal itu bisa menyebabkan kerusakan dari skin barrier ini. Iya. Terus ciri-ciri dari skin barrier rusak ini apa dok? Untuk ciri-cirinya, biasanya kalau skin barrier rusak itu, ciri-ciri awal sebelum munculnya penyakit dia kulitnya terasa kering. Jadi kalau dipegang dia kering, kasar. Misalnya digores, kalau misalnya ada orang kulitnya digores terus suka jadi kayak putih ya, tampak garis putih. Nah itu udah tanda-tanda awal. Terus semakin kering nanti lama-lama kulitnya akan ada sisik halus. Kalau misalnya dari situ tidak segera diobati atau diperbaiki skin barrier-nya, maka akan berlanjut sampai jadi bergejala. Nanti lama-lama kulitnya akan jadi gatal atau timbul beruntus. Lalu setelah itu bisa timbul seperti eksim ya, yang sudah menjadi kemerahan, basah, yang sudah lebih parahnya itu yang sudah betul-betul rusak dan harus diobati dengan obat khusus, sudah tidak bisa lagi dengan skincare yang sehari-hari. Iya. Oh berarti awalnya skin barrier rusak itu kering ya dok ya? Ya, terutama yang kering, yang kulitnya tampak kusam, seperti itu. Atau iritasi, gampang merah, itu udah tanda-tanda bahwa skin barrier-nya tidak baik. Iya. Nah kalau skin barrier itu rusak udah muncul tanda-tanda awalnya itu dok, biar kerusakan itu nggak berlanjut, yang harus dilakukan apa dok? Iya, bisa ya. Jadi sebelum berlanjut jadi parah, kita bisa mencegah untuk kerusakan lebih lanjutnya. Yang Ya. utama itu kita ubah gaya hidup sehari-hari, mulai dari sabun pembersih yang dipakai, kita menggunakan yang gentle. Jadi yang ada tulisan gentle, hypoallergenic, terus biasanya tidak berpewangi seperti itu. Yang justru biasanya kalau kita cuci muka atau mandi itu setelah dibilas masih terasa licin. Nah, itu sebenarnya yang lebih bagus daripada sabun-sabun yang keras ya. Eh, Selain itu, dari alat yang dipakai untuk membersihkan juga termasuk. Jadi sebenarnya dengan tangan pun cukup, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi kayak spons cuci muka atau sikat untuk badan seperti itu malah terlalu kasar kalau untuk rutin setiap hari di kulit, jadi tidak disarankan. Selain itu, uh, setelah langkah pertama dari pembersihnya, yang kedua moisturizer, pelembab yang sangat penting ya. Jadi untuk mengembalikan si barrier kulit ini menjadi normal kembali, itu butuh moisturizer yang diaplikasikan secara rutin setiap hari, tidak boleh berhenti. Itu yang dokter sebutkan tadi buat muka atau buat tubuh juga dok?
Buat tubuh juga sama sih kurang lebih ya. Heeh. Buat muka iya, buat tubuh juga seperti itu. Ya, kalau muka kan mungkin kan kita bisa dapetin dari skincare ya dok ya. Kalau tubuh ini Iya. gimana ini dok? Kalau tubuh, sekarang kan juga sudah banyak ya apa sabun mandi yang lembut, terus apa body lotion yang untuk tubuh itu kita pilih yang apa kandungan moisturizernya banyak. Misalnya kulitnya betul-betul kering, itu bisa pilih misalnya yang krim atau body butter gitu yang lebih lembab. Jadi itu bisa. Kalau untuk yang sehari-hari untuk pemeliharaan sehari-hari itu misalnya yang body lotion yang eh, cair apa yang lotion yang apa relatif lebih encer itu tidak apa-apa gitu. Hmm, iya. Itu butuh berapa lama itu dok? Yang Untuk maksudnya kembali ya. untuk kembali. Kalau sebenarnya kulit kita ini seperti yang saya bilang di awal tadi kan dia akan terus-menerus mengelupas berganti menjadi kulit baru. Nah, proses itu normalnya terjadi kurang lebih dalam 27 sampai 30 hari. Jadi untuk bisa mengembalikan barrier kulit yang seperti semula yang lebih bagus apa yang utuh lagi itu minimal diperlukan waktu kurang lebih 1 bulan ya secara konsisten menggunakan skincare atau pembersih yang lembut tadi terus-menerus selama kurang lebih 1 bulan untuk mengembalikan barrier kulit tadi. Iya. Nah, tapi kalau kerusakannya sudah parah, Dok. Nah, itu gimana? Mau nggak mau ke dokter ya? Iya, kalau misalnya sudah sampai ada gejala yang kemerahan, gatal, basah, itu sudah menjadi eksim ya. Atau misalnya kalau di wajah sudah timbul seperti beruntus yang menyerupai jerawat, nah itu mau nggak mau harus datang dulu ke dokter spesialis kulit untuk kita obati dengan obat yang baik, jadi bisa lebih cepat kembali skin barrier-nya dan tidak ada kerusakan yang lebih lanjut. Harus berobat dulu, baru setelah itu bisa menggunakan nanti dari kita sih biasanya juga bisa merekomendasikan gitu produk-produk skincare atau body care yang mana gitu yang aman dan bagus digunakan untuk jangka panjang untuk wajah atau badan. Mm-mm. Nah, kalau kerusakan skin barrier parah yang paling sering dokter temui itu yang mana, Dok? Hmm, kalau yang untuk wajah sih lumayan sering ya. Jadi wajahnya yang sering mengeluhnya itu eh gampang merah, gampang merah. Jadi Oh ya. sebentar aja di bawah matahari itu langsung mukanya kayak udang rebus kayak gitu ya. Terus Iya. kayak kalau pakai make up apa gitu langsung kayak terasa gatal. Nah, itu lumayan sering ditemui sehari-hari dan untuk mengembalikannya pun kadang agak susah ya karena awal-awal diobati pun kita berikan pelembab saja masih masih terasa perih gitu kulitnya tapi ya biasanya kita edukasi memang harus sabar dan berproses gitu karena uh, barrier kulitnya rusaknya sudah lumayan parah jadi harus bersabar dengan tahap awalnya jangan tergoda untuk kembali menggunakan skincare yang sebelumnya dipakai gitu jadi bisa baik gitu. Kalau untuk yang di badan itu seringnya sebenarnya pada orang-orang tua ya sering sering sekali dapat pasien orang tua yang mengeluh gatal seluruh tubuh seperti itu karena memang seperti yang tadi semakin bertambahnya usia kan kulit semakin kering gitu jadi mereka juga merasanya dulu kan nggak pernah kayak gini kenapa sekarang kulit saya sering gatal gitu karena memang sudah ini ya sudah perjalanannya ya kulit yang menua akan semakin mudah kering dan biasanya eh, masyarakat itu masih suka menggunakan sabun justru sabun antiseptik ya yang ada sabun antiseptik itu sehingga kulitnya justru cenderung akan lebih kering gitu kalau rutin menggunakan sabun itu. Makanya biasanya lalu kami edukasi untuk mengganti sabunnya dengan sabun bayi gitu. Maka supaya dan rajin-rajin mengoleskan pelembab supaya kulitnya tidak gatal lagi. Iya. Oh ya dok, itu saya memang sering nemuin itu orang yang mukanya merah, kayak udah ngerebus Iya. gitu. Dan dia bilang, ini padahal aku ini pakai skincare loh, tapi udah pakai sunscreen juga, tapi kenapa kok di bawah Iya. matahari lama masih merah gitu. Itu kenapa itu dok? Mm-mm. Iya, karena sebenarnya itu mungkin harus
ditanyakan lebih Heeh. dalam lagi ya. Sebenarnya dia dapat skincare-nya dari mana? Apakah betul dari dokter atau apa? Biasanya beli online pun ada yang katanya krim dokter gitu ya. Padahal kandungannya kita tidak tahu apa. Siapa tahu ada kandungan yang berbahaya gitu. Karena kalau skincare yang sehat itu justru membuat kulit akan tahan di bawah sinar matahari. Walaupun jadi memang sunscreen itu penting, tapi pada saat dioleskan sunscreen itu justru harusnya tidak akan membuat kulitnya jadi burn ya, justru akan tetap melindungi kulitnya gitu. Walaupun apa, tapi penggunaan sunscreennya harus tepat. Jadi lebih dari 3 jam harus diaplikasi ulang lagi seperti itu. Harusnya sih baik ya, mungkin harus dievaluasi ulang lagi skincare apa dan kalau misalnya memang tidak apa terus-menerus merah terus atau sering iritasi gitu bisa ditukar atau diganti dengan yang lebih lembut gitu skincare-nya. Iya. Nah, itu kan tadi dokter bilang kan yang paling banyak itu kan yang mukanya merah kayak udah ngerebus ya, Dok ya. Terus Iya, gimana cara dokter itu menolong si pasien ini, Dok? iya. Biasanya kalau misalnya sudah seperti itu, saya anjurkan untuk menghentikan skincare yang sekarang dipakai. Jadi hanya saya berikan pelembab dan sunscreen saja. Seperti itu untuk selama 2 minggu atau sebulan pertama. Baru setelah itu sesuai keluhan awalnya apa, misalnya dia jerawat, baru saya kasih obat jerawat, tapi yang juga ringan saja. Kalau misalnya flek juga saya kasih obat apa krim yang untuk flek juga mulai dari yang ringan terlebih dahulu. Kalau misalnya kulitnya responnya bagus atau udah sekuat, itu bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan seperti itu. Nah ya, nah itu sebelum selama si skin barrier ini belum baik, belum ada perbaikan gitu dok. Ada pantangannya nggak dok? Untuk pantangan itu tadi sih yang dianjurkan jadi jangan menggunakan apa pencuci pencuci wajah atau sabun yang kasar yang karena kulit kita ini kan sebenarnya normalnya dia asam gitu. Normalnya asam, jadi harus dijaga keasamannya karena kulit yang asam itu penting untuk mencegah bakteri dari luar untuk masuk juga. Sementara kalau sabun-sabun yang keras itu biasanya dia basah kan. Jadi kalau misalnya terlalu keras nanti keasaman kulit hilang dan skin barrier-nya rusak. Jadi jangan pakai sabun yang terlalu kasar, terus tidak boleh menggosok muka, terus apa untuk scrubbing ya mungkin kayak luluran atau exfoliating. Nah, yang sering juga mungkin sekarang ini yang lagi ngetren kayak eksfoliasi. Nah, itu juga tidak boleh terlalu sering. Disarankan sih eh kalau misalnya minimal ya atau maksimal 2 bulan 2 kali sebulan ya sesuai kebutuhan juga. Kalau misalnya kulitnya kering itu juga 1 bulan sekali itu tidak masalah gitu. Jadi jangan 2 minggu sekali atau apa 2 kali seminggu atau lebih sering dari itu, takutnya kulitnya juga malah iritasi kan gitu. Jadi pinter-pinter pilih, harus tahu kandungan kandungan skincare yang dipakai, terus manfaatnya gitu. Jangan tergoda atau ikut-ikutan tanpa tahu manfaatnya, malah nanti kulitnya jadi iritasi seperti itu. Iya. Nah dan jangan ini dok ya, apa panas-panasan terlalu lama Iya ya dok? lah, panas-panasan ya sebisa mungkin. Sunscreen itu penting setiap hari, walaupun di rumah aja pakai lah. Terus kalau misalnya keluar pun eh, cari cari bayangan ya, pokoknya neduh, entah jalan di sisi yang ada bayangannya gitu atau di bawah pohon atau bawa payung bahkan ya. Kalau misalnya concern sekali atau pakai topi itu bisa juga ya. Kalau ke pantai, sunscreennya yang reaplikasinya harus sering-sering 3 kali, walaupun sering-sering make gitu, ya pakai gitu biar nggak burn kulitnya. Sunscreen ini minimal SPF berapa sih dok? Kalau untuk di Indonesia negara tropis minimal SPF 30 itu cukup. Jadi kalau semakin tinggi itu tidak bukannya berarti lebih melindungi lebih lama gitu enggak ya. Misalnya SPF 100, SPF 99 kalau misalnya ada ya, itu bisa tahan 6 jam itu enggak. Walaupun SPF 99 dan SPF 30 itu juga sama harus diulang per 3 jam.
Karena nggak ada Mm-mm. yang 100% bisa menangkal sinar matahari, itu tidak. Iya. Nah, terakhir ini dok, kan kalau Iya. gimana caranya mencegah supaya skin barrier ini jangan rusak? Kalau rusak kan repot ya kayaknya tadi tuh ya. Iya, untuk caranya untuk mencegahnya, eh ketahui dulu masalah kulitnya. Kalau misalnya bingung, dari tipe kulit dulu deh, Mas. Tipe kulit kita apa? Kita harus tahu kan ada tiga ya. Ada kulit kering, berminyak, kombinasi. Kita harus tahu tipenya. Kalau misalnya bingung bisa konsultasi ke dokter kulit ya. Tapi kalau misalnya udah bisa tahu sendiri, nah dari tipe kulit itu kita harus pintar memilih skincare yang sesuai untuk tipe kulitnya. Untuk secara umum tadi yang untuk mulai dari pembersih itu yang lembut, lalu misalnya sehari-hari untuk kulit kering itu harus fokus ke moisturizer. Untuk kulit berminyak juga bukan berarti nggak perlu ya, perlu tapi moisturizernya cari yang mungkin lebih encer, yang bentuk gel atau yang bentuk lotion yang cair gitu, agar lebih nyaman di wajah. Lalu setelah itu sesuai kebutuhan, apakah butuh eksfoliasi atau skincare yang ada bahan aktif. Kalau misalnya harus dikombinasi, itu juga harus mengerti kombinasinya. Apakah jika dikombinasikan itu masih aman buat kulit atau tidak, itu harus pintar memilihnya gitu. Kalau misalnya masih bingung, itu bisa berkonsultasi ke kami dokter spesialis kulit, atau ya bisa misalnya mau coba sendiri, itu yang disarankan dari kami, cobanya satu-satu. Misalnya pakai skincare, jangan langsung beli tiga dicoba sekaligus, karena kalau misalnya nggak cocok kan kita nggak tahu yang mana yang menyebabkan dia nggak cocok itu. Jadi cobanya satu-satu, selang selang seminggu kalau cocok baru coba yang lain, lalu sambil dilihat respon kulitnya, apakah kulitnya jadi kering, jadi kencang, jadi merah gitu. Kalau misalnya enggak, kalau kulitnya tetap bagus, bisa dilanjut misalnya mau kombinasi yang lain. Tapi kalau enggak, cukup dengan skincare yang basic aja. Sebenarnya yang basic itu cuma tiga ya, jadi pembersih, pelembab, sunscreen, udah aja cukup. Mm-mm. Gitu. Iya. Baik dokter Desi, udah detail banget penjelasannya dok. Iya, Iya, makasih banyak loh semoga dok ya. membantu ya. Iya. Habis ini mau praktek lagi dok ya? Iya, habis ini mau ke Immanuel lagi. Iya, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya ya dok ya. Sampai ketemu lagi Iya, dok. sama-sama. Sampai ketemu lagi. Mm. Ya itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Desi. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat malam.